A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pernah dengar istilah mayoritas dengan minoritas? Abang kakak? Ya, sedengar ya. Mayoritas itu diwakili oleh lebih dari 50%. 51% itu mayoritas. Kalau 50% masih sama. Jadi kalau abang kakak dengar istilah mayoritas, itu bahasa Arabnya atau istilah dalam Quran. Allah tuh pakai istilah apa di Quran? Allah pakai istilah aktsarohum. Pokoknya ada kata-kata aksar itu dari kata-kata katsirun. Nah, jadi kalau lihat kata-kata katsir, ismu tafdil atau superlatif degree-nya. Jadi kalau good, better, best. Nah, gitu. Nah, kalau dalam Quran Allah bilang dan sebagian besar manusia. Nah, itu. Wa aktsaruhum. Ini dulu ya. Kita lihat lawannya aksar atau katsir, lawannya qalil. Qalilun. Qalil artinya sedikit. Mau tahu kelakuan orang-orang kebanyakan? Atau yang aksar itu sebagian besar ngapain? Kita lihat ya. Kita lihat bagaimana kelakuan. Contoh sedikit aja. Ini pembuka dulu. Nah, ada kata-kata aksar di situ 6116. Jika engkau, maksudnya tuh kita semua nih dari ujung sini sampai ujung sini. Jika engkau, kita semua nih mengikuti kemauan atau keinginan kebanyakan orang. Berarti berapa banyak? Berapa kebanyakan? 51? Masuk? 52? 59? Kalau saya bilang 99%? Masuk. Oke ya. Kalau engkau mengikuti kebanyakan orang, maka kebanyakan orang itu, di sini lafzulnya am. Kalau di terjemahan kebanyakan orang dalam kurung kafir. Tidak ada kalimat lafaz kafir di situ. Allah tidak spesifik. Allah cuma menyebutkan aktsaro man fil ardi. Man fil ardi itu spesifik, berarti makhluk hidup manusia, bukan kambing, sapi, kuda nil, itu tidak dimention di sini. Allah tidak sedang menyindir sapi, tidak sedang menyindir ikan buntal, tidak. Allah sedang mention siapa? Siapa? Kita manusia. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jadi orang-orang yang kita lihat kebanyakan itu adalah orang-orang yang bikin kita, kalaupun tidak sesat, minimal bingung. Contoh kalimatnya. Ustadz, saya heran Ustadz, kenapa ya orang yang suka ngutang tuh, yang datang ke saya tuh, yang penampilannya justru islami Ustadz. Ustadz, kalau udah minjam duit tuh ya Allah baiknya gitu. Kenapa? Ketawa ini apa artinya? Hah? Apa? Pelaku atau korban? Ya Allah Ustadz, waktu mau minjam duit ya, baik tak? Cium tangan bolak-balik. Tolonglah Pak Wo. Cemana Pak Wo? Cemana lah Om? Cemana lah Tante? Tolonglah. Dan tidak ada lagi, siapa lagi lah yang bisa nolong saya ini?
Kita nih ada juga keperluan. Tapi karena nengok dia misalnya mau sekolah anaknya, kayaknya kasihan lah dia nih. Pinjamkanlah. Oh, begitu kita pinjamkan hilang. Bayangannya pun hilang. Apa? Waktu minjam melas-melas. Coba bilang. Waktu bayar malas-malas. Waktu ditagih malah ngegas. Ini orang kurang waras. Nah inilah yang suka bikin bingung tuh. Maka sebagian besar orang itu akan membuat engkau sesat dari jalan Allah. Cium tangan bolak-balik. Wah, wah, wah. Kapan? Waktu nak pinjam duit. Lagi ada perlunya. Oh salah, saya harus pakai baju yang kemarin harusnya. Ada baju udah kita bikin baru. Tulisannya, semua akan baik jika ada perlunya. Nah, mana ya? Sebentar. Betul nggak? Udah jadi bajunya. Nah. Nah. Ini kaosnya. Udah jadi. Hah? Bang Abu mau pakai? Berani enggak Bang Abu pakai? Apa tulisannya? Jika ada, jangankan sama kita, sama Allah aja dia begitu. Mau bukti? Kita lihat 10-12. Hari ini kita bahas kelakuan manusia. Dan jangan lupa ya, yang lagi buka-buka Quran tuh manusia juga loh. Yang lagi duduk di masjid ini manusia juga. Allah sedang tidak menyindir ikan buntal. Itu yang lagi pakai kopiah, yang lagi pakai mukena, yang mungkin lagi ada di pondok pesantren, yang lagi di kajian, itu kena juga. Maka SMK ini kan TMS, tunjuk muka sendiri. Kita suka sekali tuh, enak sekali. Kerjaan paling enak di muka bumi ini apa enggak, Kak? Bukan makan. Pekerjaan paling enak di muka bumi ini adalah menyalahkan orang lain. Apa? Mana yang lebih enak? Menyalahkan jamaah atau menyalahkan metode dakwah atau muhasabah? Nyalahkan jamaah. Jamaah bengal, Ustaz, enggak mau dengar. Jamaah kita tuh enggak mau ke masjid, Ustaz. Jamaah kita tuh begini. Pokoknya salah aja mereka. Nabi Muhammad waktu dilempar kotoran di Taif itu, bilangnya apa? Ya Allah, ini dua penyebabnya nih. Satu, du'fa quwati, sudah berkurang energi kekuatanku. Wa qillata hilati, dan metode dakwahku tuh tidak efektif, kata Rasulullah. Itu Nabi Muhammad SAW yang udah pernah ketemu sama Allah. Yang dievaluasi bukan umatnya. Jadi saya dari tadi malam sih ngerenung. Ya Allah, saya bilang, kasih saya ilham ya Allah. Cemana metode dakwah yang bisa bikin orang nih semakin banyak kenal sama engkau. Akhirnya tadi pagi pas baca-baca buku gitu, dapat jawaban sederhana. Penguatan dan apa ya bahasanya, kesadaran. Oh ya, memang kita hidup di zaman orang-orang yang memang jangankan surga neraka gitu, Tuhan aja dia tuh tidak takut gitu. Kan kekuatan yang lebih besar dari segalanya selain reward surga neraka kan Tuhan Allah. Ini Allah aja dia tidak takut. Dapat enggak 10-12? Wa idza masal, ayo, masal siapa? Masal insan. Berarti ubur-ubur, kunang-kunang, apa gitu? Ikan buntal. Pokoknya pagi ini judulnya ikan buntal. Kudanil, apa gitu? Tungau. Ada enggak disebut? Enggak. Jin? Enggak juga. Jadi siapa yang disebut Allah nih? Insan. Siapa insan? Manusia. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi au qa'idan au qa'iman. Pakai au berarti pilihan. Kadang-kadang baring, kadang-kadang duduk, kadang-kadang berdiri.
Falamma kasyafna anhu durrohu, dan ketika kami sudah hilangkan kesusahan itu daripadanya, marra ka'allam yad'una ila durrim massa. Dia kembali ke jalan yang sesat, kembali lagi ke tempat yang error, kembali lagi jadi orang yang sangsut, kembali lagi jadi orang yang bermasalah, dan seolah-olah dia tidak pernah apa? Tidak pernah berdoa kepada kami. Jadi dua arah nih. Simbiosis gatalisme namanya apa? Jadi yang di atas gatal, yang di bawah pun gatal. Jadi connect, nyambung. Yang ini suka ngasih, yang ini mentalnya miskin, suka nak nerima. Jadi apapun yang dilakukan tuh ya connect semua, nyambung. Satu lagi perlu pengen beli iPhone. Ya kan? Tak ada duit, modal mohon maaf ya, modal selangkangan. Yang satu memang gatal. Ya jadilah benda tuh. Itulah simbiosis gatalisme namanya. Yang satu memang dah bosan sama suami sendiri, pengen nengok ada suami orang lain yang lebih ganteng. Si suami ganteng ini memang gatal juga, udah bosan juga sama istri di rumah. Tengok ada istri orang, katanya menantang. Dia enggak mau cari yang perawan, yang janda, enggak mau. Dia mau istri orang, katanya biar ada tantangannya gitu. Memacu adrenalin, kata dia. Apa nama simbiosis ini? Simbiosis gatalisme. Cari duit yang halal, misalnya dagang, jualan, itu enggak menantang. Kotak amal masjid, duit arisan, apa gitu? Duit SPP anak, apa gitu? Duit titipan orang, itu lebih menantang untuk disikat. Duit warisan, sertifikat rumah orang tua, itu lebih wow gitu. Lebih menantang. Makan tuh bukan makan pempek, ya kan? Makan gado-gado, enggak. Aspal yang 5 cm jadi 3 cm. Besi yang harusnya sebesar jempol, yang masuk cuma besar kelingking. Gitu, betul gak? Kok mukanya pura-pura polos gitu? Antum jangan sok lugu lah. TST apa? TST? Tahu sama tahu. Bang, kayak biasa bang ya. Simbolnya kan gini kan? Besi yang segini, masukkan yang segini ya. Gitu. Itu artinya. Tadi saya baru baca, katanya ada cerita tentang kerja rodi pembangunan jalan, katanya 1000 km. Saya lupa nama orang asingnya itu siapa. Antum cari ya nanti. Definisi kerja, kan dalam sejarah diceritakan kerja rodi. Jadi katanya jalan itu dibangun. Nah nih, betul Ustaz, pesan pizza datangnya lempeng sago. Saja gila. Jadi uang pembangunan itu dibayar oleh si orang asing tadi senilai sekian ratus juta tahun 1800-an. Coba antum buka Google, siapa sih lupa saya. Deandels ya, Deandels. Iya betul ya. Deandels itu yang biasa kita pakai di kaki itu kan. Oh ya, jangan ngegas loh, biasa aja. Mau jadi konten. Dah, itulah dia. Lalu dia bayar kepada ikan buntal mungkin ya. Kwitansi, nota pembayaran, lengkap semua. Dah? Ternyata dikorupsi siapa? Yang ikan buntal ini yang korupsi. Lalu cerita sejarahnya dibilang kerja rodi, padahal sudah dibayar. Yang tak ada bukti pembayarannya adalah dari si ikan buntal kepada anak ikan buntal yang disuruh kerja sepanjang itu. Yang salah akhirnya penjajah. Itu hayalan. Apa? Membangun jalan dari Anyer ke Panarukan. Jadi ini simbiosis gatalisme. Jadi ada yang bayar, ada yang memang ngambil. Kenapa kemarin waktu saya sekarang kalau diminta, atau mungkin ada orang keluarga baru nikah, pesan saya cuma 2 aja, tidak mau banyak-banyak. Karena saya sudah coba nasihat panjang-panjang, tak mempan. Bengak-bengak, ubi.
Proyek paling terkenal dan menindas rakyat, proyek jalan tol 1000 km dari Anyer sampai Panarukan, Jawa Timur. Kurang lebih 3 tahun, 18 dipimpin oleh, apa nih? Nah, gitulah dia pokoknya. Ini lagi rame orang ngomongkan pagar. Kan ada yang sedang ditutupi. Hah? Apa yang ditutupi? Ini baju. Ayaman tahu? Enggak tahu. Saya kan polos. Apa? Saya kan polos. Kita lagi bahas aktsarun nas. Sebagian besar orang. Abang kakak, hati-hati sama penampilan seseorang. Jangan mudah-mudah tertipu sama casing. Kalau kata kami, kalau kita dulu bercanda-bercanda itu gini, buku yang sampulnya jelek belum tentu isinya bagus. Apa? Buku yang sampulnya jelek. Oh, terbalik. Loh, saya nggak bercanda, ini beneran. Pemahaman muafakohnya adalah orang yang casingnya bagus belum tentu isinya bagus gitu loh. Kan tadi buku yang covernya jelek belum tentu isinya bagus, ya kan? Pemahaman terbaliknya adalah orang atau sesuatu yang penampilannya bagus belum tentu juga isi dalamnya bagus. Oh, kalau ketemu sama kita cium tangan bolak-balik. Makanya ada pantunnya dulu, bukan pantun, ada pepatahnya tuh, Anda sopan, kami curiga. Paham kira-kira ya? Ngapa banyak orang akhirnya nggak nyangka gitu. Ya Allah Ustaz, saya ketipu Ustaz. Kalau ngomong bagus sekali mulutnya Ustaz. Jangankan kita teman-teman semuanya, abang kakak ya bunda. Allah aja ditipu sama dia, di prank. Bayangkanlah konten kreator. Apa enggak mantap ini? Allah ditipunya ya. Siapa yang ditipu? Allah aja di pranknya. Apa dia? Bagaimana dia berdoa? Ya Allah, baring dia berdoa. Nanti kalau aku kaya, aku sembuh, aku mau sedekah untuk anak yatim ya Allah. Untuk ini ya Allah. Tolong lakukan tanahku ya Allah. Aku pengen jual tanahku, rukoku ya Allah. Coba ketika udah laku, pret. Oke ya. Falamma kasyafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrim massah. Kadzalika kata Allah, zuyyina lil musrifin. Jadi orang-orang yang baring, duduk, berdiri minta sama Allah, baik sama Allah itu disebut Allah sebagai musrifin. Apa itu musrifin ayaman? Orang-orang yang melampaui batas. Jadi budaya pesan pizza yang datang lempeng sago, pesan banana crispy yang datang jemput-jemput, itu sudah ada sejak dahulu kala. Apa gitu zaman sekarang modern? Apa zaman sekarang? Modern. Nggak usah terkejut. Zuyyina lil musrifin menunjukkan bahwasanya orang-orang itu tidak merasa dirinya salah. Bagi dia benar, bagi dia betul. Dah kalau abang kakak berurusan sama orang kebanyakan, siap-siap ngelus dada. Maka saya tidak heran kalau ada beberapa orang tuh yang beliefnya tuh gini, saya mau Ustaz yang penting pakai kaos aja lah, daripada pakai baju koko nipu, kata dia. Sudah terframing tuh. Ngapain pakai kopiah-kopiah simbol-simbol agama tapi juga kelakuannya nggak melambangkan agama. Mendingan kayak saya aja, pakai celana jeans, pakai kaos. Saya nggak pernah nyalakan, nggak pernah saya debat. Saya diam ya kalau udah dengar orang ngomong kayak gitu. Ngapain Ustaz, mendingan pakai kaos aja. Saya kan pernah di fase-fase itu. Datang ke satu daerah, saya nggak sebut nama daerahnya, pakai topi, pakai sendal, pakai celana jeans. Terus pakai kaos. Waktu saya landing, apa kata yang jemput? Ustaz macam apa itu? Ustaz macam
Apa? Ya saya mau bilang, Ustaz macam-macam. Apa? Nggak akan saya salahkan dan nggak akan saya debat. Itu yang dia pahami. Maka jangan kaget kalau dukun ini pakai ini 2 meter. Tasbihnya mana? Enggak segini, mana main. Tasbihnya sebesar semangka satu bijinya. Saya pernah nonton video perkumpulan para dukun kumpul. Masya Allah, gamisnya, ridaknya, tasbihnya, tongkatnya. Kalah Ustaz-Ustaz. Mungkin kalau kita nyebutnya bismillah, dia bismillah. Wah gitu lah kira-kira. Saking fasihnya tuh. Di atasnya Allah lagi. Saya tidak kaget dan tidak pernah nyalahkan orang-orang yang bilang, Ustaz teman saya Ustaz, jilbab panjang, pelakor Ustaz. Akhirnya yang salah siapa? Jilbab. Ini lagi rame lagi tentang baju. Tentang pakaian. Sikit-sikit dress code, sikit-sikit dress code, sikit-sikit dress code. Pakai sekali habis itu tak pernah dipakai. Terus bergantung di lemari. Status dress code-nya utang apa? Coba tepuk sebelahnya. Ini Ustaz lagi ngomongan kita loh gitu. Gimana? Ustaz lagi ngomongan siapa? Ngomongan kita. Sering saya turun ke lapangan itu saya pakai kaos, pakai jeans, pakai topi. Yang dampingin saya pakai baju koko, pakai kopiah. Saya bilang itu Ustaznya, saya bilang. Jadi, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini dunia terbalik-balik abang kakak. Orang sangat mudah ditipu dengan penampilan. Ya kan? Bulan puasa nanti Ramadan, tengok. Kulkas, freezer, itu salesnya pasti naik. Kenapa? Yang belanja bukan perutnya, nafsunya. Ketika mau berbuka, berburu takjil. Wah, sampai non-muslim pun ikut-ikut berburu takjil juga. Ya kan? Udah? Begitu berburu takjil, dapat nih. Apa? Pisang goreng, nasi bakar, ayam gulai, ayam geprek. Begitu buka puasa, kurma sebiji ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makan. Langsung kemana makanan yang tadi diburu? Masuk kulkas, masuk freezer. Besok sore ngapain lagi? Bongkar freezer? Nggak mungkin. Hunting lagi. Apalagi ya? Sekarang sudah ada otok-otok. Tinggal buka otok-otok. Apa ya? Pesan dari rumah. Sampai. Paket. Coba tepuk lagi sebelahnya. Ayaman lagi ngomongkan kita gitu. Apa? Cocok dak? Kan ada yang bilang ini, relate banget ya. Relate. Memang cuma hari ini ya relate. Tahu aja ya man. Saya kan tinggal di atas pohon, makanya bisa nengok kelakuan orang. Jadi kalau udah ngomong orang kebanyakan, kita siap-siap ngelus. Dada, ya Allah tak nyangka. Ada beberapa suami yang tidak mau ikut pengajian. Tanya, Pak, ngapa Bapak tidak bikin pengajian? Bilang, walaupun ini subjektif banget ya. Dia bilang, istri saya tuh ikut pengajian tak berubah, gak kelakuannya Ustaz, kata dia. Terus yang berubah apa Pak? Dress code-nya yang berubah, kata dia. Hari ini hijau, besok kuning, besok Rabu. Ketemu Mama Dede pakai baju ini, nanti ketemu Ustaz ini pakai baju ini, jemput di bandara pakai baju ini. Status apa Ustaz? Nah, kalau yang punya duit, cash. Kalau yang kaum mendang-mending ini, utang lah. Ditagih marah, muncung bibirnya. Wah, apa gitu ya nagih, masya aku pakai bawang. Bibir. Coba bilang. Ini sedang menghalusin nasi ya, tukang bubur saya apa? Halusin nasi. Jadi ikut majelis taklim tadinya tidak punya utang, jadi banyak utang gara-gara dress code. Akhirnya banyak yang tidak berani ikut ke pengajian karena tak berani, tak mampu beli dress code. Ngarang cerita tapi bener. Oh, baru kenal. Apa nih? Oh, TikTok. Iya, pantas. Kalau Instagram, dia langsung ngaku dia. Jadi abang kakak, kalau ketemu sama orang kebanyakan, gimana? Siap-siap? Coba pegang dulu ladanya.
Dan kita apa? Juga termasuk orang kebanyakan itu. Masuk dah. Masuk dah. Tadi saya bilang, kalau pas buka puasa, semua mau dimakan. Apalagi sudah sore jam 5 tuh. 5:15, 5:20. Ya Allah, semua nak dimakan. Coba tengok jam 6:20. Kemana makanan itu? Bahkan gelas yang sudah disiapkan tuh, sesendok, 2 sendok ya. Habis itu langsung. Saya dulu sempat bingung kenapa Rasulullah menyebutkan dan nanti ketika bulan suci Ramadan banyak umatku tuh yang hanya menahan lapar dan dahaga saja. Puasanya tuh hanya sampai di level itu. Ternyata Bang Aka ada yang lebih parah. Nahan lapar, nahan dahaga pun nggak mampu. Nanti tengok ya, ada jin-jin yang hilang kepalanya tuh. Yang cuma nampak kaki. Ada yang gini. Ustaz, lebaran bila kata dia? Hah? Lebaran bila? Kau nanya sama aku? Yang nanya nih, berasap dah, nenteng es teh. Jam 12 siang. Bila lebaran Ustaz kata dia? Ada paket untuk kami nih kata dia. Hah? Apa abang ketawa-ketawa ngapa? Hah? Pernah nengok juga? Ngangkat kaki dia bang ya. Bila lebaran Ustaz ya kata dia? Ada perdebat? Enggak, saya bilang enggak ada perdebatan. Saya bilang sama, sepakat. Semua ormas sepakat. Lebaran 1 Syawal, saya bilang. Kapan lebarannya? Tidak ada perbedaan pendapat. Insyaallah. Abang kakak tengok. Sekarang umroh. Ayo. Apa yang sekarang hype dan rame di perjalanan umroh? Orang ke padang pasir, orang foto-foto, naik ke gunung ini, naik ke gunung itu, bikin konten ini, bikin konten itu kan? Pergi kemana. Jadi umroh tuh nanti berkelahi di kolom debat. Tapi kami kan tidak mau menunjukkan kalau kami, maaf ya guys, aku lagi di Raudhah gitu. Aku lagi sujud nih di Raudhah. Enggak. Maka foto-fotonya, foto-foto sosial medianya yang lagi jalan-jalan di sini guys, lagi ini guys, di tempat-tempat yang viral. Benar ke salah? Nggak tahu saya. Ikut ayaman? Nggak ikut-ikut saya. Tak pandai. Oke. Jadi kaget enggak? Enggak. Saya kasih satu ayat. Ini ayat yang bikin saya akhirnya tarik nafas. Ya udahlah. Surat 12 ayat 103. Salah keayaman kita jalan-jalan? Enggak, saya enggak pernah debat. Bebas. Tapi kalau abang kakak ikut sama saya atau pakai umroh bersama saya tidak masukkan itu dalam rundown acara. Tapi kalau mau pergi sendiri, itu urusan abang sama Allah. Saya lepas diri. Jadi gara-gara kunut tak bertegur, gara-gara bismillah terang-terangan tak bertegur, ada yang bismillahnya diam-diam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdurrahman Sudes tuh Imam Masjidil Haram pernah datang ke Indonesia. Di rakaat pertama bismillahnya dikecilkannya, di rakaat kedua bismillahnya dibesarkannya. Ayo, mau bilang haram? Berani bilang, Syekh, bid'ah gitu, berani? Masih sholat. Kita berkelahi sama orang yang sama-sama sholat. Banyak sekali perdebatan tuh. Celana mata kaki, celana di bawah mata kaki, jenggot, tak berjenggot. Dan saya tidak pernah. Kalau ada yang ngajak debat, saya langsung bilang, kau benar, aku salah, aku minta maaf. Gimana?
Saya tidak sebut tempatnya ya, ngapa ke sindir-sindir nih. Saya tidak ada sebut loh. Umroh-umroh aja, jalan-jalan lah kita ke padang pasir. Ya, jalanlah situ, puas-puaskan. Ya kan sambil jalan tuh sambil bisa murojaah 30 juz ya. Sambil jalan-jalan tuh kan sambil bisa sedekah 1 miliar sekali perjalanan, betul enggak? Enggak apa-apa. Ustaz kan enggak ngerti amal soleh kami. Iya betul, kau benar, aku salah. Ustaz ini ganggu kesenangan orang aja. Kami kan mau jalan-jalan, mau happy-happy, mau healing-healing. Suka-suka kami dong. Iya, betul. Bebas, sila. Apa tadi kalimatnya? Kau benar, aku salah. Maka kadang-kadang kalau udah ngomong di ruang publik dengan orang-orang baru tuh saya suka kayak nahan gitu. Hati-hati, ngomong hati-hati, ngomong hati. Suka keceplosan kadang-kadang. Enggak semua orang siap dengar. Makin kesini nih saya makin jaga-jaga. Tadi dimintakan Ustadz ngomong tablik akbar. Oh saya bilang sejak 2020 saya sudah berhenti tablik akbar. Sejak 2020. Jadi tidak bisa lagi simatupang ya. Dulu simatupang, siang malam tunggu panggilan. Sekarang tidak bisa. Ceramah Ramadan. Oh makasih banyak. Arigatou gozaimasu. Nanti kita bayar Ustadz tiketnya. Saya bisa beli tiket sendiri insya Allah. Bukan itu. Saya lagi belajar ngelatih diri saya ngomong di tempat yang kecil ya. SMK nih saya paksa diri saya komitmen tiap hari. Kami mau dengar ceramah Yaman. Dengar ya YouTube, Instagram tuh, aku buka lah. Ada 1.400 video. Muntah-muntah dan nontonnya. Kami perlu pencerahan. Sambil nonton YouTube, sambil bawa lampu strongkeng. Itu cerah insya Allah. Umat ini perlu pencerahan. Mereka tidak mau dicerahkan. Mereka tidak mau. Orang kita baru datang, ada ustadz tuh datang. Enggak mau ketemu ustadz. Ngapa? Nanti kena ceramahkan. Mereka sendiri yang tidak mau dengar ceramah. Gua nggak mau diceramahin. Apa? Gitu. Ada artis. Bolehlah kita foto yuk. Maka yang paling saya takut tuh kalau udah ketemu, yang kayak gitu-gitu. Datang dia, Ustadz, foto Ustadz. Jangan dilawan. Hancur pagar tuh. Ya, bilang, iya siap gitu. Maka kalau ke mall tuh kan pakai kaos, pakai topi, ya kan tutup. Kadang-kadang masih ada yang teriak, Ustadz Lukman ya. Sedang-sedang gak teriak tuh di mall. Kecil kan volumenya. Bang, ada Ustadz tuh. Ayo. Misalnya ayahnya misalnya atau ibunya tuh ngasih tahu, Pak, ada Ustadz Pak, ada tokoh agama atau apa. Enggak. Ngapain? Sudah tahu kok. Paling Ustadz tuh ngomongnya itu aja kok. Aku tuh udah tahu. Aku nggak suka diceramah, nanti dia nyindir aku. Wah. Jadi siapa yang nggak mau masuk surga tuh? Ayo. Yang nggak mau masuk surga tuh siapa? Yang nggak mau diajak ke surga siapa? Dia sendiri. Dan ini Allah bilang, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan sebagian besar manusia itu tidak akan beriman walaupun engkau amat sangat menginginkannya. Buka. Coba Bunda buka semuanya. Foto, screenshot, posting. Kasih tahu sama seluruh dunia. Kita sayang sama umat ini. Kita sayang sama mereka. Mereka tidak sayang sama dirinya sendiri. Kita pengen mereka masuk surga. Mereka tak mau masuk surga tuh. Inilah kira-kira kesimpulan pagi hari ini. Kita kasih mereka film yang baik-baik. Mereka tidak mau nonton. Mereka maunya film hantu, porno, bokep. Itu yang mereka mau tonton. Mereka tidak mau film-film yang kebaikan, ngajak masuk surga. Tidak mau nonton. Mereka maunya film hantu, film porno. Mereka maunya itu. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Ayo, yang saya sampaikan benar atau relate enggak? Apa yang Ayaman mau sampaikan? Buat antum yang hari ini sedang mengajak orang untuk ke surga, jangan berhenti. Karena Allah tidak pernah melihat hasil. Allah melihat proses.
Allah lihat apa? Kita pernah, dan jangan pernah menganggap kebaikanmu, amal solehmu sia-sia. Nggak. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah. Ingat tuh. Mithqala dzarratin khairai yarah. (99) ayat 7. Angka spesial. Ayo baca sama-sama. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah. Berarti Ayaman selama ini sia-sia dong. Saya udah sedekah, udah ngajak orang, udah memobilisasi massa, mengajak orang. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah, saudaraku. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah, saudaraku. Abang kakak udah bikin pengajian, kasih makan, kasih mukena, kasih jilbab. Ayo bu, sholat ya. Ya, pulang. Kafir lagi dia. Gak apa-apa. Allah lihat proses. Ayo bang, yang jomblo-jomblo nikah. Misal gitu ya. Masih enggak nikah dia. Ya enggak boleh baper. Kan? Ini udah 40 menit ya, lumayan lah. Jadi di akhir gitu. Jamak takhir namanya. Relate banget. Bahkan saya sakit hati banget. Anak masuk sekolah agama buat apa? Nanti kalau butuh duit juga paling ngemis. Ntar mereka gedenya mau jadi apa? Ustadz yang ngangonin kambing. Jangan jadi ustadz ya, ustadz tuh miskin. Tengok tuh ustadz tuh, miskin semuanya tuh, gak punya duit. Tengok tuh ustadz tuh, bawa proposal, motornya jelek, motornya buruk. Jangan jadi ustadz ya, ini pengusaha. Begitu ustadznya kaya, itu contoh, ustadz kaya tuh. Dia makan duit umat tuh. Ustadz branded, ustadz artis, ustadz sombong, apa gitu? Apa gitu tuduhannya? Ustadz sosialita, sosialita enggak dia? Hah? Ustadz teroris? Ustadz teroris. Ustadz tuh kaya, siapa bilang ustadz tuh miskin? Oh, ustadz glamor, ya ustadz glamor. Letih saya cari. Apa tadi? Ustadz hedon, apa lagi? Makanya geram-geram saya ya di Munzalan ini, masih kapal Munzalan ini, mobil Alphard itu kan wakaf kan. Kita tempel kasih tulisan ini mobil wakaf, gitu. Tapi memang tidak sekolah, tidak bisa baca tulisan itu. Maka mana Ustadz Nizar dan kawan-kawan, tolong parkir mobil Bang Banjir. Jangan gitu ya parkir mobilnya, dibalik. Yang ada tulisan ini mobil wakafnya itu justru malah di luar. Supaya orang nengok, wow Alphard gitu kan. Salah, balik. Ini mobil wakaf, sampingnya bila perlu tambah, ini mobil jenazah gitu tulisannya. Ustadz flexing. Ada lagi yang baru, Ustadz bersertifikat. Kita tulis caption. Abang kakak ada program umroh, guru ngaji kampung dan segala macam. Tulis di situ nomor PIC-nya, tulis di situ nomor rekeningnya. Di posternya pun ada nomor rekening. Di kolom komentar apa pertanyaannya? Ustadz kalau mau transfer kemana? Kau tak baca caption gak? Jadi kalau ngurus orang banyak, ngurus orang kebanyakan gimana? Makanya motor tuh saya tulis, ini motor wakaf. BMW, barisan mobil wakaf, barisan motor. Jadi kalau antum parkir, jangan kayak gitu lagi. Salah ya parkirnya. Terbalik kan gini parkirnya. Supaya kalau kita datang masuk ke LPBM atau maksudnya, semua nampak tulisan. Termasuk motor-motor itu tuh tulis di situ. Kasih stiker, tempel di situ. Minimal dia tidak berpikir untuk masuk ke tempat-tempat maksiat. Kan mantap ya. Direktur Baitul Mal pakai motor
warna putih, warna itu. Tulisannya apa? Ini motor wakaf. Begitu beli gorengan di pinggir jalan, orang nengok. Ih, siapa nih ibu ini, gitu, dia beli pakai motor wakaf. Di TikTok ada fenomena orang yang bilang, ustadznya nyuruh jangan kejar dunia, tapi pulang ceramah ustadznya naik Pajero. Cuman tuh ustadz baru naik Pajero. Kau belum tahu kan rasanya kena bully naik Alphard? Ya ikut saya, aku naik motor butut, ada yang naik Alphard, dibilang makan duit umat. Serba salah memang. Makanya tidak ada lagi tepung serbaguna hari ini. Semuanya tepung serba salah. Posting dibilang ria, enggak posting dibilang tak beramal soleh. Hah? Jadi ustadz tuh bagusnya diam jadi patungnya. Pernah berbisnis misalnya gitu, buka usaha. Apa kata orang? Ini memanfaatkan umat untuk kepentingan pribadi. Matilah. Mulut tak sekolah nih memang. Udah dikasih cuko tiap hari pun masih tak sembuh-sembuh. Akhirnya kawan-kawan saya tuh yang memang udah letih dan jengah sama komentar-komentar, dilajakkannya sekalian. Ngerti? Do you understand what is the meaning of dilajakkan? Dilajakkan tuh cuman bahasa Indonesianya ya. Misalnya gini, diteruskan gitu. Gimana sih? Lajakkan tuh sekaliankan gitu. Digas sekalian, kulantak lah sekalian. Gitu kalau bahasa Palembang kulantak. Kan gini, bang, monggo bang, ambil ya, makan ya, jangan malu-malu. Dia makan betul-betul, habiskan sekalian gitu loh. Paham? Maksudnya tuan rumah ini basa-basi gitu loh. Makanlah gitu. Jadi kawan saya nih bikin status. Kan lagi rame Pajero, mobil Pajero, Fortuner. Ya kan? Kawan saya nih bikin statusnya gini ya. Maafkan papa ya nak, belum bisa ngantar kamu sekolah pakai Pajero kayak kawan-kawan kamu. Tahu fotonya di mana? Di mobil Ferrari. Yang kursinya cuma 2, pintunya naik ke atas. Kan betul, enggak bohong dia. Maafkan papa ya nak, kata dia. Ada saya screenshot tuh statusnya. Saya bilang emang orang agak lain, emang kawan saya nih. Dilajakkannya. Mohon maaf ya nak, maafin papa yang enggak bisa mengantarkan kamu pakai Pajero kayak teman-teman kamu yang lain. Memang papa enggak ngantar pakai Pajero, tapi papa ngantar pakai Ferrari. Bisa beli berapa biji Pajero. Dan dia ngerjakan dunia tuh, nih yang sahabat saya ini, saudara saya ini. Mobil yang platnya, yang mobilnya 2 huruf tuh, RR, tahu RR? Pernah dengar? Rolls Royce. Itu yang harga di atas 14 M. 14 miliar. Tahu sama dia diapakan? Dikasih stiker-stiker. Stiker Kuromi, stiker kartun-kartun gitu. Tak ada wibawanya Rolls Royce sama sekali. Jadi memang abang kakak, kalau nengok dunia nih, saya paham kenapa ada segelintir orang yang pengen cepat-cepat mati di dunia ini. Karena udah capek nengok kelakuan yang macam-macam ini. Capek abang kakak. Kalau kita bikin senang orang tuh capek. Maka abang kakak, ayah bunda yang baik, sekarang ini kalau boleh saran, strategi yang paling bagus untuk 2025 ini adalah pura-pura bodoh. Apa bang? Kan lagunya lagi rame tuh. Kau kira ini cupu, ternyata ini suhu, maaf kamu salah
salah orang. Gitu kan lagu-lagunya lagi happening. Ayaman tahu, ada telinga saya lah bisa lah pakai untuk dengar. Telinga saya ini masih bisa dipakai untuk dengar. Kamu salah orang. Gitu. Sip ya. Jadi gaul sekali materi kita hari ini ya. Nah, apalah ya. Jadi apa strateginya Yaman untuk 2020 ini? 2025 ini 2020 pula. 2025 nih. Pura-pura bodoh. Senyap, diam. Ya kan? Sampai nanti orang cari kita di Google. Siapa bah orang ini gitu. Kan kemarin kan gitu. Masya Allah Ustadz. Ustadz viral nih kata dia. Ustadz FYP di TikTok. Foto lah kita kan. Senang lah, alhamdulillah jam 12:30 malam masih ada yang kenal kita kan. Foto, selesai foto. Ustadz siapa namanya kata dia. Arifin Ilham ya kata. Udah meninggal Pak, udah meninggal. Arifin Ilham kata dia. Lama benar Bapak tuh tak buka sosmed kali ya. Siapa yang ditontonnya tuh? 12:30 malam Pak. Di Jakarta. Saya salah masuk. Dengan kawan-kawan tuh habis turun dari apa waktu itu, nobar ke apa gitu. Keluar, salah masuk. Salah pintu keluar. Kan udah jam 12:30. Pintu-pintu mall kan banyak yang ditutup. Kami putar balik. Nanya sama security. Weh, ada Ustadz ini katanya. Ustadz ini nyebutnya. Dah. Boleh foto Ustadz. Turun lagi kita dari mobil. Foto. Selesai dia nanya. Ustadz siapa katanya. Tapi keterangannya bilang gini, saya sering nonton Ustadz katanya, sering nonton Ustadz, sering ini FYP di TikTok. Oke. Terus dia nanya, Ustadz siapa namanya? Arifin Ilham ya. Arifin Ilham udah meninggal Pak. Maka saya mau ngasih tahu sama abang kakak, masih ngasih tahu sama abang kakak ya. Kalau ketemu sama orang jangan sok terkenal, jangankan kita saya aja kena kerja kan. Maka saya akhirnya memilih pelajaran itu kalau ketemu sama orang, kenalkan diri saya. Nama saya Lukman dari Pontianak. Udah gitu ya, selesai. Kemarin kan materi saya kan, apa yang paling sakit hari ini kalau ketemu sama orang? Ustadz kenal gak sama saya? Ayo coba tebak, mati aku ya Allah. Gitu. Dia kira tuh saya tuh di dunia ini cuma ketemu sama dia aja. Ayo Ustadz tebak siapa? Kan Ustadz gak ingat, sombong Ustadz sekarang, matilah. Udah ngasih PR, nuduh ya kan? Coba tengok mulut orang hari ini tuh. Terus dia bilang gini, Ustadz kenapa ya doa saya tidak dikabul-kabulkan? Salah saya apa? La haula wala quwata illa billah. Ya Allah. Jadi kalau kenalan apa? Kalau ketemu sama orang, nggak mau ketemu Ustadz nanti takut kena ceramahi. Tapi kalau lagi jatuh datang ke Ustadz. Oh ini nggak benar ini, nggak gitu ya. Nggak. Semua tuh kalau ini ketemu Ustadz semuanya. Lagi senang dia ketemu Ustadz ya, lagi sedih dia ketemu Ustadz. Gitu orang-orang tuh. Baik semuanya. Solehah semuanya apa? Umat ini solehah. Ya kan? Nggak mungkin dia datang ke Ustadz pas lagi susah tuh nggak mungkin. Dia tuh cari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Udah cocok loh. Ayo baca semuanya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dah. Saya balikkan supaya jadi anchor pengingat. Buka lagi 12103 untuk pengingat. Ini sikap saya ya, sikap fikih saya terhadap dakwah. Sikap saya terhadap metode dakwah yang saya pilih. Saya memilih jalan ini. Antum enggak bisa paksakan metode dakwah antum untuk saya. Enggak, saya pilih dakwah yang begini. Subuh, live, sudah selesai. Mau nonton, mau butuh pencerahan, tontonkan video saya, kurang cerah, bawa lampu sorot sama lampu panggung tuh biar cerah umat antum itu. Sejak 2020 ini pilihan saya. Jadi teman-teman harus paham. Dari mana bang? Mau ketemu siapa bang? Ayaman. Apa agenda kira-kira kalau boleh tahu? Ada keperluan apa bang? Oh mau undang ceramah dan segala macam. Oh mohon maaf bang, Ayaman sudah tidak pakai metode begitu. Diserahkan sama ustadz yang lebih kompeten. Ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Latif. Itu orang-orang yang lebih pantas dan lebih qualified untuk main di panggung besar. Ayaman main di mana? Main yang di kecil-kecil ya. Mancingkan betok, mancing gabus gitu. Ngomong sama. Tahu ikan betok bunda? Ikan betok tuh yang
Nah, berduri itu warna hijau-hijau tuh. Nah, puyuh, ikan papuyu. Udah ya, bantu sampaikan ya. Jadi banyak masih yang DM saya. Ustaz mau ngundang antum gimana caranya? Udah. Zaman-zaman mahasiswa dulu, tablik akbar, mahasiswa ini datanglah saya. Ustaz datang tepat waktu ya, ini mahasiswa semuanya. Dalam bayangan saya kan mahasiswa, tablik akbar, ramai nih. Yang datang tuh 8 orang. Sound systemnya mati, dia sibuk ada setengah jam lebih, 45 menit. Betul kan sound system ya? Ternyata baterainya habis, mau beli baru dua-duanya panitia tuh tak punya duit. Ngelus dada saya. Universitas besar. Oh begini kualitas mahasiswanya. Semenjak itu saya bilang kita talak 3 ya saya bilang. Bayangkan undangannya berkali-kali. Kampus. Yang berapa tadi tablik akbar yang datang? 8. Lampunya yang satu redup. Kedip-kedip satu loh. Terus gitu. Oh saya bilang macam ceramah di tempat horor saya ini. Semenjak itu talak 3 saya masuk kampus. Makasih. Jazakumullah khair. Udah ya? Baca lagi ayatnya. Wama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Tidak boleh baper, tidak boleh sakit hati. Itu private course namanya. Cuma 8 orang, mic-nya. Akhirnya saya kumpulkan dulu. Kita mahasiswa ini, saya bilang kita cari apa? Nak kemana? Mic-nya tuh mati, baterainya ternyata baterai wireless itu habis. Yang panitia dua ini qadarullah lagi tak punya duit untuk beli baterai itu. Sempurna dah tuh. Ya Allah saya bilang, tadi saya kira saya nengok mereka kasihan, dan saya lebih kasihan sama diri saya sendiri akhirnya. Ya Allah, kondisi umat ini luar biasa. Banyak kita harus ngelus-ngelus dada. Bayangkanlah kalau dia lagi perlu sama kita. Makanya kaos itu semua pasti baik jika ada perlunya. Semua akan baik jika ada perlunya. Surat 10 ayat 12. Jangan kaget, Allah aja digitukan, apalagi cuma kita. Jangan jadikan status ya, nanti pasti banyak yang baper. Ini cukup untuk tempel di dada saja. Maka apa yang kita perlukan Yaman? Nih. Apa tulisannya? Be brave. Harus berani. Berani apa? Berani menyatakan kebenaran. Berani tanda kutip ngelawan arus. Berani jadi yang agak lain, berbeda sama yang kebanyakan. Be brave. La takhaf. Jangan takut. Jasnya etalase berapa Ustaz? Etalase ke-37 ya. Segera di check out ya. Jas kata dia. Ini namanya outer. Betuar. Ayo. Emang umat ini nih harus bikin bahagia memang. Luar biasa umat ini. Ya Rob. Jadi be brave. Apa? Harus jadi orang yang berani. Berani apa? Berani menyatakan tidak untuk kemaksiatan. Bu, riba ya bu? Sikit ya bu? Nggak, haram, titik. Pak, sogok pak. Untuk bantu pak, tolong. Nggak mau saya. Ya udah pak, 100 juta lah. Nggak mau. 1 miliar pak. Bolehlah sikit kata dia. Bolehlah sikit. Be brave. Harus berani. Berani apa Yaman? Berani menyatakan kebenaran. Berani menjadi yang sedikit. Tidak banyak. Istri yang soleha, ngabdi sama suami, taat, tunduk dan patuh. Sedikit. Be brave. Be brave. Jadilah orang yang berani. Oke? Begitu kira-kira Bang Kakak. Karena hari ini hari Ahad. Banyak yang mau serong ke kiri, serong ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Ujungnya kepalanya berputar ya. Silakanlah. Serong ke kiri. Nah gitulah kira-kira ya. Putar ke kanan, gitu ya. Guleng-guleng. Dah. Mudah-mudahan abang kakak sehat semuanya ya. Sehat dalam taat, sehat bermanfaat, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah ya. Jangan lupa tadi ayatnya, kebanyakan manusia tidak akan beriman
walaupun engkau amat sangat menginginkannya. Begitu ya, abang kakak. Ini ada pesan sponsor terakhir. Kalau istri katanya suka marah-marah, kalau diruqyah tidak mempan, coba dirupiah. Iya. Validasi berarti nih. Ini yang ngomong orang yang punya nama loh. Ya kan? Masuk akal. Jadi kalau dia tidak mempan diruqyah, tolong dirupiah. Insya Allah tuh sehat ya. Sehat. Betul kata dia. Nah. Jadi kalau dia tak mau diruqyah, dirupiah. Masih nih, kalau abang ndak kayak gitu masih juga, coba pertama tarik nafas dulu. Setelah tarik nafas, coba tarik tunai. Nah gitu, insya Allah juga sama sehat. Jadi ada dua tipsnya ya. Satu dirupiah, yang kedua tarik tunai. Tarik nafas ndak cukup untuk hari ini ya. Dia realistis sekali orangnya. Ya. Nah, yang kayak gini-gini ini suka. Kalau udah ngomongkan ayat Quran, raka, takut langsung matikan live-nya. Kalau udah ustadznya lucu, ngelawak, kayak gini, dia suka. Makanya kadang ada orang ngundang tuh, bilang, Ustadz nanti ngomong yang lucu-lucu ya. Saya langsung bilang, kau mendingan ngundang Cak Lontong, ngapa nggak ngundang aku? Dono, Kasino, Indro tuh kau undang tuh, lucu. Iya kan? Dah, nggak jadi nanti abang kakak mau putar ke kanan, putar ke kiri ya. Ya, gitu ya Bang Kakak ya. Jazakumullah khair, makasih banyak. Selamat beraktivitas, selamat beramal soleh, berbuat baik ya. Yang saldonya minta maaf ya, coba jangan lewat-lewat depan ATM ya. Kadang-kadang bikin baper kalau lewat depan ATM. Nengok ATM dendam dia. Karena saldonya sopan. Tahu saldo sopan ya? Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Ya, itu namanya saldo sopan. Dah, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doakan saya Bang Kakak, doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya 4F, mama saya, ibu saya, adik-beradik saya, kami semua keluarga besar Masjid Kapal dari Aceh sampai Papua, dan semua orang-orang baik yang istiqomah nonton SMK, kita saling mendoakan semoga kita selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.